Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anindya Mulia Prayudita, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif tahun 2023. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang 3 analisis, yaitu analisis framing, analisis naratif, dan analisis semiotika. Silakan simak baik-baik ya. Baik, pembahasan yang pertama ada analisis framing. Apa itu? Baik, pembahasan yang pertama ada analisis framing. Apa itu analisis framing? Pertama kita akan berbicara tentang framing dulu. Apa itu framing? Framing adalah membingkai sebuah peristiwa. Framing digunakan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan wartawan atau media massa ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Pendekatan framing dipakai untuk mengetahui bagaimana realitas yang dibingkai oleh media. Perbedaan framing suatu berita oleh setiap media mengungkapkan siapa mengendalikan siapa, siapa melawan siapa, mana kawan, mana lawan, mana patron, mana klien. Analisis yang memusatkan perhatian pada bagaimana media mengemas dan membingkai berita. Salah satu tokoh sosiolog yaitu Todd Godlin mengatakan bahwa bagaimana realitas atau dunia dibentuk dan disederhanakan sedemikian rupa untuk ditampilkan kepada khalayak pembaca. Oke. Analisis framing masuk ke dalam paradigma konstruktivistik. Paradigma konstruktivistik ini memiliki posisi dan pandangan tersendiri terhadap media dan teks yang dihasilkannya. Paradigma ini memandang bahwa setiap fakta atau peristiwa adalah hasil konstruksi. Paradigma interpretif atau konstruktivistik melihat komunikasi sebagai produksi makna. Dalam hal ini, ketika melihat realitas sosial, kemudian diangkat menjadi realitas media. Hal itu memiliki keyakinan bahwa produksi realitas sosial adalah produksi media yang didasarkan pada konteks budaya dan kepentingan-kepentingan tertentu yang diyakini pada komunikasi sebagai produksi makna. Data utama analisis framing berupa teks, berita, surat kabar, radio, majalah, dan televisi. Selanjutnya adalah aspek analisis framing. Terdapat 2 aspek di dalam analisis framing. Yang pertama adalah memilih fakta atau realitas. Dalam memilih fakta terdapat 2 kandungan, apa yang dipilih dan apa yang dibuang. Bagian mana dari realitas tersebut yang diberitakan. Penekanan aspek tertentu dilakukan dengan memilih angle tertentu, memilih fakta tertentu, dan melupakan aspek lainnya. Hal ini menyebabkan pemahaman dan konstruksi atas suatu peristiwa bisa jadi berbeda antara satu media dengan media yang lain. Yang kedua adalah menuliskan fakta. Hal ini berhubungan dengan bagaimana fakta yang dipilih itu disajikan kepada khalayak. Bagaimana fakta tersebut ditonjolkan menggunakan pemakaian perangkat-perangkat tertentu seperti penempatan yang mencolok, pengulangan, penggunaan grafis yang untuk memperkuat fakta, pemakaian kata dan gambar yang mencolok, dan sebagainya. Semua aspek yang dipakai tersebut dipakai untuk membuat dimensi tertentu dari konstruksi berita menjadi bermakna dan diingat oleh khalayak. Realitas yang disajikan mempunyai kemungkinan lebih besar untuk perhatikan dan mempengaruhi khalayak. Menurut
Shoemaker dan Rose 2001, ada faktor-faktor yang mempengaruhi pemberitaan. Yang pertama adalah ideologi. Ideologi dipandang sebagai kerangka berpikir tertentu yang dipakai individu untuk melihat realitas dan bagaimana menghadapinya. Level ideologi ini abstrak. Level ini berhubungan dengan konsepsi atau posisi seseorang dalam menafsir realitas dalam media. Yang kedua ada rutinitas media. Hal ini berkaitan dengan kebiasaan bagaimana sebuah media mengemas berita. Media rutin dibentuk oleh 3 unsur yang saling berkaitan, yaitu sumber berita atau suppliers, organisasi media atau prosesor, dan yang terakhir ada halayak atau konsumer. Yang ketiga ada level organisasi. Hal ini berkaitan dengan struktur manajemen, kebijakan, dan tujuan media. Kebijakan dipegang pemilik media melalui editor. Jadi, penentu kebijakan dalam menentukan pemberitaan tetap dipegang oleh pemilik media. Yang keempat ada organisasi luar media. Pada level ini, pengaruh dari luar organisasi media atau ekstra media level. Pengaruh-pengaruh itu berasal dari sumber berita, public relations, pengiklan, dan penonton, pemerintah, pangsa pasar, dan teknologi. Yang terakhir ada individu. Karakteristik individu pekerja media seperti latar belakang dan pengalaman jurnalistik. Karakter individual tersebut dapat mempengaruhi baik sikap maupun perilaku personal serta profesional yang bersangkutan. Baik, yang kedua ada analisis naratif. Yang pertama, naratif berasal dari bahasa Latin, nare yang artinya membuat tahu. Narasi adalah suatu cerita tentang peristiwa atau kejadian dengan adanya paragraf narasi yang disusun dengan merangkai peristiwa-peristiwa yang berurutan atau secara kronologis. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah pembaca diharapkan seolah-olah mengalami sendiri peristiwa yang ada dalam cerita tersebut dengan mengalami sendiri dan masuk ke dalam cerita. Pembaca memiliki kesempatan untuk mengasumsikan dan menciptakan sendiri imajinasi mereka mengenai kebenaran dalam teks tersebut. Menurut Gerald Prince, definisi narasi adalah representasi dari satu atau lebih peristiwa nyata atau fiktif yang dikomunikasikan oleh satu, dua, atau beberapa narator. Menurut Webster dan Metrova, narasi adalah suatu metode penelitian di ilmu-ilmu sosial. Inti dari metode ini adalah kemampuannya untuk memahami identitas dan pandangan dunia seseorang dengan mengacu pada cerita-cerita atau narasi yang didengarkan ataupun dituturkan dalam aktivitasnya sehari-hari. Selanjutnya ada teori naratif. Teori naratif adalah salah satu teori modern yang dikembangkan dari teori klasik oleh beberapa ahli di dunia. Dikutip dari Siswanto, beberapa tokoh mengkaji terbentuknya teori naratif, antara lain Vladimir Propp, A.J. Greimas, Seymour Chapman, dan Svetan Todorov. Mohon maaf apabila ada salah pengucapan nama. Teori yang berlandas ini terhadap strukturalisme menekankan pada proses naratologi pada sebuah cerita atau teks dan pemaknaannya. Selanjutnya ada manfaat dari analisis naratif. Yang pertama adalah membantu memahami bagaimana pengetahuan, makna, dan nilai yang diproduksi dan disebarkan dalam masyarakat. Yang kedua, memahami bagaimana dunia sosial dan politik diceritakan dalam pandangan tertentu yang dapat membantu kita mengetahui kekuatan dan nilai sosial yang dominan dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu memungkinkan untuk menyelidiki hal-hal yang tersembunyi dan laten dari suatu teks media. Dan yang terakhir ada analisis naratif ini merefleksikan kontinuitas dan perubahan komunikasi.
Selanjutnya ada jenis-jenis penelitian naratif. Yang pertama ada analisis narasi. Analisis narasi ini adalah sebuah paradigma dengan cara berpikir untuk membuat deskripsi tema yang tertulis dalam sebuah cerita atau taksonomi. Dan yang kedua adalah analisis naratif. Itu sebuah paradigma dengan mengumpulkan deskripsi peristiwa atau kejadian dan kemudian menyusunnya menjadi cerita dengan menggunakan alur cerita. Karakteristik penelitian naratif ini ada beberapa ya, ada lumayan banyak. Pertama yaitu pengalaman individu. Yang kedua ada kronologi pengalaman. Yang ketiga pengumpulan cerita. Yang keempat coding tema. Yang kelima konteks atau latar. Yang keenam kronologi pengalaman, dan yang terakhir adalah kolaborasi. Kolaborasi yang dimaksud di sini adalah kolaborasi dalam penelitian naratif, yaitu peneliti secara aktif meliput partisipasinya gitu. Baik, yang terakhir ada analisis semiotika. Kata semiotika berasal dari bahasa Yunani, yaitu semeion, yang artinya tanda. Semiotika juga berakar dari studi klasik dan skolastik atas seni logika, retorika, dan poetika. Linguis asal Swiss Ferdinand de Saussure merupakan pelopor ilmu semiotika. Analisis semiotika atau tanda adalah sesuatu yang merepresentasikan atau menggambarkan sesuatu yang lain di dalam benak seseorang yang memikirkannya. Tanda terdiri atas dua materi dasar, yakni ekspresi seperti kata, suara, atau simbol dan sebagainya, dan konten atau isi makna. Semiotika adalah sebuah disiplin ilmu dan metode analisis yang dapat mengkaji tanda-tanda yang terdapat pada suatu objek untuk diketahui mana yang terkandung dalam objek tersebut. Fungsi tanda yaitu fungsi tanda di dalam analisis sosial sangat penting. Artinya, karena tandalah atau tanda-tanda tentang tanda yang menghadirkan kekhususan untuk mendukung relasi-relasi sosial di tengah-tengah masyarakat. Pemahaman tanda memerlukan pengetahuan yang tidak sedikit, karena tanda, terutama tanda nonverbal ya, kerap diabaikan atau bahkan sama sekali tidak dikenali oleh orang-orang yang menerapkannya. Dan yang terakhir ada 3 kategori lambang. Yang pertama ada ikon. Ikon merupakan satu benda fisik, bisa 2 atau 3 dimensi, yang menyerupai apa yang direpresentasikannya, kemirip-miripan. Yang kedua ada indeks. Indeks menunjuk pada lambang yang cara pemaknaannya lebih ditentukan oleh objek dinamis dengan cara being in a real relations to it. Proses pemaknaannya tidak bersifat langsung, melainkan dengan mengaitkannya dengan maknanya. Dan simbol, dan terakhir ada simbol, yaitu simbol sendiri dalam semiotika biasanya dipahami sebagai a sign which is determined by its dynamic object only in the sense that it will be so uninterpreted. Suatu lambang yang ditentukan oleh objek dinamisnya dalam arti ia harus benar-benar diinterpretasi. Begitu teman-teman. Baik teman-teman, mungkin itu saja. Jadi isi video ini saya menjelaskan tentang 3 analisis yang ada di penelitian kualitatif, yaitu analisis semiotika, naratif, dan
dan analisis framing. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.